Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil, kelas semester 1, kelas khusus ya. Saya akan melengkapi tugas ISBD yang berjudul pengantar tentang ilmu budaya. Ya, saya akan mempresentasikan berupa file video yang sudah saya buat. Untuk filenya PowerPoint atau bisa dengan disebut PPT. Oke. Pengantar tentang ilmu budaya. Kebudayaan sebagai usaha menyempurnakan diri. Kebudayaan sebagai sekolah di mana manusia dapat belajar menghargai hidup sebagai insan manusia. Kebudayaan adalah sebagian dari naluri dasar manusia untuk menemukan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kebudayaan sebagai ketegangan antar imens dan transcender. Sebagai upaya menyempurnakan maka kebudayaan dari konsep dan perekam bagan harus selalu dievaluasi. Sejumlah ruangan. Jadi ini sejumlah ruangan, banyak pertanyaan juga. Apa yang Anda pahami tentang kebudayaan? Apa yang Anda tidak ketahui? Kehidupan manusia yang tanpa melahirkan kebudayaan. Coba Anda refleksikan, mengapa manusia menciptakan kebudayaan? Refleksi tentang fenomena kebudayaan. Fenomena kebudayaan adalah suatu yang khas atau insans, manusia, subjek, dan pelaku kebudayaan. Coba dibandingkan dengan binatang. Manusia merupakan summa primat. Melalui kegiatan kebudayaan, nilai kemanusiaan sebagai manusia ditentukan. Kegiatan kebudayaan adalah mindset dari usaha manusia untuk melakukan dan menguasai atau memperbaiki alam kodrat. Alam kodrat adalah kaswah materialis kebudayaan dan daya cipta manusia sebagai kaswah formalis. Nah, di sini manusia adalah makhluk budaya. Pengertian dari fungsi kebudayaan itu adalah akal. Akal itulah akal budi manusia sebagai animals. Simbolisme, pengertian budaya, definisi kebudayaan, fungsi kebudayaan, jenis dan ragam kebudayaan di masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan, manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Itu aja sih. Proses dan perubahan kebudayaan itu adalah problematika sosial budaya. Akal dan budi. Maksudnya akal dan budi ini pengertian dari akal, kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah suatu perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Fungsi akal tadi udah dijelaskan di sini. Fungsi akal adalah untuk berpikir, mampu berpikir manusia, kemampuan berpikir manusia. Aduh, kok bergerak sendiri nih. Kemampuan berpikir manusia, fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasar untuk memecahkan masalah dan akhir bentuk tingkah laku. Terus kita menjelaskan apa itu budi. Maksudnya budi itu akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai batin manusia, panduan akal dan perasaan yang dapat menimbulkan baik dan buruk segala sesuatu. Manusia sebagai animal simbolisme. Simbol. Segala sesuatu benda, peristiwa, kelakuan, tindakan manusia, atau ucapan yang telah ditepati suatu arti tentu menurut kebudayaannya adalah komponen utama perwujudan kebudayaan, karena setiap hal yang dilihat dari alam ialah menjadi simbol. Kebudayaan adalah pengetahuan yang mengorganisasi simbol-simbol. Fungsi simbol juga terbagi menjadi dua. Faktor pengembangan kebudayaan terbatasnya pada gugus masyarakat tertentu. Wujud kebudayaan.
Wujud kebudayaan adalah sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma atau peraturan tersebut. Wujud idealnya. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud aktivitas. Untuk wujud fisiknya itu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Jadi maksudnya itu benda yang dihasilkan dari manusia kayak songket atau kebudayaan yang dibentuk kayak bisa berupa apa ya? Berupa bentuk tuh benda-benda yang dibentuk itu yang namanya wujud fisik dari kebudayaan. Ciri umum dari kebudayaan terdiri atas unsur-unsur universal seperti struktur, sosial, sistem politik, sistem ekonomi dan teknologi, sistem agama dan sistem bahasa serta komunikasi. 2. Merupakan milik bersama yang parisannya dilakukan melalui suatu proses belajar. Merupakan aktivitas manusia untuk mengubah dan memberi bentuk serta susunan pada ciptaan Tuhan sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Fungsi kebudayaan mendasari, mendukung, dan mengisi masyarakat dengan nilai-nilai yang hidup untuk dapat bertemu dengan gerakan serta membawa masyarakat kepada taraf hidup tertentu. Hidup lebih baik, lebih manusiawi, berkependidikan, dan berperikemanusiaan. Manusia, pencipta dan pengguna kebudayaan. Manusia sebagai pencipta kebudayaan memiliki kemampuan daya sebagai berikut. Jadi dayanya ini ada akal, inteligensi, dan intuisi, perasaan, emosi, kemampuan, fantasi atau perilaku. Ciri dan wujud kebudayaan. Oke, bentar ya. Wujud kebudayaan adalah ide. Ide itu tingkah laku dalam tata hidup. Produk sebagai ekspresi pribadi. Sarana hidup ini dalam bentuk lahir. Itu wujud kebudayaan. Maksudnya wujud kebudayaan adalah yang bisa dilihat secara batin, secara langsung maksudnya. Ciri kebudayaan bersifat menyeluruh, berkembang dalam ruang, bidang, dan geografis tertentu, berpusat pada perwujudan nilai-nilai tertentu. Penyebab perubahan sosial kebudayaan, faktor intrins, bertambah atau berkurangnya penduduk, menemukan penemuan baru, inovasi, discover, gagasan. Inovasi diterapkan dalam masyarakat. Pertentangan pertanyaan dalam masyarakat, konflik, maksudnya konflik, pembatasan atau revolusi. Faktor eksternalnya adalah perubahan lingkungan fisik manusia. Maksudnya tuh perubahan fisik tuh bencana alam. Ya, contoh dari bencana alam itu kayak tanah longsor, gunung meletus, atau angin puting beliung. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan. Ya, ini adalah faktor yang mendorong dari kebudayaan tadi. Kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap pembuatan menyimpang, sistem lapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi kehidupan, nilai meningkatkan taraf hidup. Faktor-faktor yang menghambat. Jadi tadi saya sebutkan itu faktor yang mendorong. Yang ini faktor yang menghambat faktor yang menghambat kebudayaan, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu mengetahui yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, rasa takut terjadinya kegoyangan dalam integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal baru,
hambatan ideologis, kebiasaan, atau sikap pasrah. Oke, terima kasih yang telah saya presentasikan tadi. Semoga membantu info-info tentang kebudayaan atau pengantar ilmu kebudayaan tadi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat manfaat untuk kedepannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.